Shalom, salam kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 32 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Tema renungan kita hari ini adalah bersukacita dan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacita dan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, Mazmur yang kita baca hari ini adalah Mazmur yang dikarang oleh Daud. Para ahli berpendapat bahwa Mazmur 32 ini berkaitan erat dengan Mazmur 51 yang juga dikarang oleh Daud. Di dalam Mazmur 51, Daud mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dengan kesalahan yang spesifik adalah bersinah dengan Batseba dan merencanakan kematian Uria, suami dari Batseba. Inilah pengakuan Daud di dalam Mazmur 51. Dia berkata, "Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Daud menyampaikan pengakuan dosa dan sekaligus permohonan pengampunan, maka Daud menyampaikan juga komitmennya untuk mengajarkan tentang Tuhan yang Maha Kasih. Itulah yang dia katakan di dalam Mazmur 51 ayatnya yang ke-15. Dia katakan begini, "Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu." Pasal 51 ayat 15 ini berkaitan atau sejajar dengan Mazmur pasal 32 ayat 1 dan juga ayatnya yang ke-8. Dia katakan dari Daud nyanyian pengajaran. Jadi ini berisikan tentang pengakuan dosa, permohonan pengampunan, dan sekaligus juga ini menjadi ajakan dan komitmen untuk mengajarkan hal-hal yang baik ini
mengajarkan tentang kasih karunia yang dari Allah ini kepada orang lain, supaya mereka juga berbalik kepada Tuhan. Jadi, Daud bukan hanya memohon kasih, bukan juga hanya memohon pengampunan, bukan juga hanya memohon kebaikan dari Tuhan, melainkan Daud juga berusaha supaya orang lain mengerti tentang kasih karunia Tuhan dan melakukan firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tema renungan kita berkata, bersukacita dan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Sukacita adalah ekspresi suka hati, girang hati, kegirangan seseorang. Dan bersorak-sorai menyatakan suatu tindakan sorak-sorai. Biasanya ini dilakukan secara beramai-ramai. Maka muncul pertanyaan yang terpenting untuk kita bisa jawab bersama. Mengapa Daud bersukacita dan bersorak-sorai? Apa yang menjadi dasar sehingga Daud bersukacita dan bersorak-sorai? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Yesus, setidaknya ada 4 alasan mengapa Daud dapat bersukacita dan dapat bersorak-sorai. Yang pertama, Tuhan memberi kesempatan kepada Daud untuk bertobat. Perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Ketika Daud melakukan pelanggaran dan dosa di hadapan Tuhan, baik ketika dia bersinah dengan Batseba, maupun juga dia ketika membunuh Uria dengan segala rancangan yang begitu matang dan sempurna, sehingga Uria mati di medan perang. Tapi Tuhan tidak langsung membunuh Daud. Tuhan tidak langsung mencabut nyawa Daud. Tuhan tidak langsung membuat Daud mati seketika. Tetapi dia masih memberikan kesempatan. Kesempatan itu dia nyatakan melalui Nabi Nathan untuk disampaikan kepada Daud bahwa apa yang dia lakukan kepada Uria, bahwa apa yang dia lakukan bersama dengan Batseba, itu adalah pelanggaran dan dosa di hadapan Tuhan. Dan karena itu Daud diperintahkan, didorong supaya segera untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang menjadi dasar sehingga Daud bersukacita dan bersorak-sorai adalah Tuhan memberi pengampunan kepada Daud. Tuhan memberi kesempatan, dan sekaligus ketika Daud menyampaikan permohonan untuk pengampunan dosa, maka Tuhan memberi kesempatan kepada dan Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran. Tuhan menghukum dengan adil dan Tuhan memberi kesempatan dan dia memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang dia kasihi. Daud mendapat kasih karunia Allah dan mendapat pengampunan daripadanya. Yang ketiga, yang menjadi dasar sehingga Daud dapat bersukacita dan juga bersorak-sorai adalah bahwa Tuhan tidak memperlakukan Daud seperti binatang, baik itu kuda maupun bagal yang garang. Tuhan tetap melihat Daud sebagai orang yang dikasihi, sebagai orang yang harus ditolong, sebagai orang yang harus ditopang, sehingga dia kembali dipulihkan dan dia boleh kembali bersih dan kembali mendapat kasih karunia dan juga kebaikan dari Tuhan. Daud diperlakukan dengan sangat baik, dengan lembut dipanggil, dengan tegas diingatkan. Dan puji Tuhan, Daud meresponi panggilan itu, merespon teguran itu dengan sangat baik. Yang keempat, yang menjadi dasar sehingga Daud dapat bersukacita dan bersorak-sorai adalah bahwa Tuhan melepaskan Daud dari segala kesakitan. Ada hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Ada hukuman bagi mereka yang melakukan dosa. Ada murka Allah yang ditumpahkan, yang diletakkan dan diberikan bagi orang berdosa. Tetapi puji Tuhan, oleh karena ada pengakuan dan ada permohonan pengampunan dosa, maka bukan saja mendapat pengampunan, tetapi Daud juga mendapatkan kelepasan dari segala belenggu dosa, kelepasan dari segala mara bahaya, kelepasan dari segala bentuk kesakitan.
Tuhan menjaga dan melindungi umatnya. Dia memulihkan orang-orang yang jujur dan yang datang kepadanya. Lalu bagaimana dengan kita? Sudah berapa banyak dosa yang kita perbuat dengan berbagai bentuk dan jenis dosa yang kita lakukan. Saya percaya kita semua di sini yang mendengarkan renungan ini, kita pernah melakukan pelanggaran, kita pernah melakukan dosa. Dan puji Tuhan, kita bersyukur kepadanya karena masih ada waktu dan kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan dan mengaku segala dosa seraya memohon pengampunan daripadanya sehingga kita mendapat belas kasihan. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mengampuni kita. Itulah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 sampai 13 berbunyi demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasihnya, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kasih, kemurahan, dan kebaikan Allah dinyatakan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang telah rela berkorban untuk kita. Dia membeli kita dengan harga yang mahal. Dan Dia melepaskan kita dari segala hukuman dosa dan pelanggaran kita. Itulah yang kita dapat baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 yang berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Oleh karena kita tahu bahwa Allah mengasihi kita, maka jangan tunda-tunda, datanglah kepadanya sekarang juga. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari segala kesakitan, penderitaan, serta dari murkanya yang menyala-nyala. Oleh karena itu pada kesempatan saya mengajak kita sekalian, rayakanlah kasih dan kemurahan Allah kita dengan sukacita. Bersorak-sorailah bersama dengan saudara-saudara seiman yang lainnya, karena Tuhan senantiasa memberi kepada kita kemenangan. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini benar-benar membawa kita dalam sukacita yang besar dan sorak-sorai bagi Allah keluar dengan limpah dari bibir dan mulut kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.